Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Mujibur Rahman Bakri. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan santri usianya sangat muda, namun bisa memberikan inspirasi dengan kesuksesan dia sebagai komisaris di salah satu perusahaan di Indonesia. Yuk kita kenalan sama tokoh kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Mas Lutfan. Waalaikumsalam, Apa Mas kabar? Mujib. Alhamdulillah baik. Nah, Mas Lutfan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai di podcast ini. Karena penonton belum kenal banyak nih, mungkin Mas Lutfan bisa berkenan untuk memperkenalkan diri. Oke, siap. Terima kasih. Salam kenal bagi semuanya, khususnya penonton dari channel YouTube ini. Nama saya Muhammad Lutfan Effendi. Teman-teman bisa memanggil saya Lutfan. Dan saya sendiri masih berusia 25 tahun. Dan saya mondok di pesantren Nurul Jadid. Dan alhamdulillah pada saat ini saya sudah menjadi ini barokah ya. Insya Allah karena baiknya bertambah baik itu kan barokah ziyadatul khair Mas Mujib. Siap. Jadi saya hari ini sudah menjabat sebagai komisaris sekaligus tenaga ahli dari PT Performa Muda Indonesia. Teman-teman bisa mengeceknya baik di Instagram maupun di Kemenkumham ya. Karena kami sudah legal dan lokasinya itu sendiri sudah ada di Bandung. Saya sendiri lahir dan besar di kota Tape, yakni Bondowoso, Oh, dan Bondowoso. tepatnya desanya di Uringin. Desa Ringin. Ya, perbatasan betul dengan Kabupaten Situbondo. Jadi kalau teman-teman dari arah Probolinggo ataupun dari Situbondo, nanti ketemu dengan jalan yang lumayan Berliku-liku. Iya, berliku-liku dan berkelok. Nah, saya dekat dari ruas jalan itu ataupun dekat dari rute jalan tersebut. Betul-betul menarik sekali. Jadi ini adalah kisah anak desa dari bagian timur Indonesia, karena memang Bondowoso adalah Jawa Timur di bagian timur, dan jalannya cukup berliku-liku seperti kehidupan ya Mas. Waduh, Dan berat. terkenalnya dengan tapenya yang maknyus. Jadi kalau teman-teman misalkan nih mau coba tape-tape terbaik di Indonesia, Bondowoso tuh tempatnya. Salah satunya. Dan ini inspiratif sekali ya teman-teman, bahwa Mas Lutfan dari anak desa, dan juga anak keberapa Mas di keluarga? Alhamdulillah saya nomor 2 dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Nah, Mas Lutfan ini mondok tahun 2011. 2011 di Nurul Jadid ya? Betul. Saya mulai dari SLTP ataupun sekolah lanjutan tengah pertama. Tingkat pertama, mohon maaf. Jadi di usia mungkin saat itu sekitar 13 tahun. 13 tahun. Oke. Saya sudah masuk di pesantren Nurul Jadid dan hal yang berkesan bagi saya bahwa itu memang keinginan ya, bukan karena paksaan orang tua. Betul, bukan karena disuruh ataupun karena ikut teman, tapi memang keinginan hati untuk mondok di pesantren. Nah ini keren sekali. Jadi nggak banyak anak-anak muda sekarang itu mau mondok atas keinginan sendiri teman-teman. Kebanyakan orang mondok itu karena paksaan atau karena budaya di keluarga, tapi bukan karena keinginan pribadi untuk menimba ilmu. Ini hal menarik. Nanti kita akan kulik lebih jauh lagi gimana pengalaman di pesantren. Oh, berarti mondoknya dari SLTP umur 13 tahun sampai akhirnya SMA, itu umur berapa lulusnya? Insya Allah di sekitar usia 17 tahun. 17 tahun. Mas, ini kan tadi kita sudah dengar banyak nih tentang latar belakang Mas. Kalau boleh tahu Mas ya, ini kita penasaran. Mas ini berasal dari keluarga seperti apa nih kalau boleh tahu? Oke. Ayah kerja apa, ibu Boleh, kerja boleh. apa? Boleh Mas ya? Boleh. Seperti yang sudah disampaikan tadi sama Mas Mujibur Rahman Bakri bahwa saya berasal dari keluarga kecil di pedesaan di ujung timur Jawa Timur, yakni salah satu ya di Bondowoso. Saya lahir dari rahim seorang petani dan seorang pedagang. Ya, ayah saya berprofesi sebagai petani dan ibu saya berprofesi sebagai pedagang. Nah, hal ini justru yang memberikan nilai-nilai besar bahwa petani itu memiliki semangat yang gigih untuk memberikan nafkahnya kepada putra-putrinya, termasuk kepada saya, termasuk ibunda saya sendiri ketika berusaha atau berdagang memiliki semangat yang tinggi, ya guna memberikan pendidikan yang tinggi juga bagi saya.
Nah, berawal dari itu pun sering ayah maupun ibu ketika berdiskusi maupun berbicara dalam dalam forum, di forum keluarga ya, itu sering menasehati dan memberikan poin-poin tertentu yang itu sangat relate bagi kehidupan utamanya di masa sekarang dan masa mendatang. Dan itu sangat berpengaruh bagi semangat saya sampai di titik saat ini. Kalau boleh tahu tadi Mas Lutfan menyampaikan tentang nasihat dari orang Mm-mm, tuanya ibu dan ayah, mm-mm, tentang poin-poin yang relate mm-mm. untuk kehidupan saat ini dan masa Oke, yang akan datang. Itu kalau boleh tahu poin apa, Mas? ya. Saya ingat betul bahwa saya ini bukan anak seorang yang berlebih hartanya Mhm mhm. ataupun melimpah dan bisa berfoya-foya dengan harta. Mhm mhm. Artinya keluarga saya bisa saya katakan untuk makan besok kita harus berusaha hari ini. Itu yang dialami bagi keluarga saya. Tapi dari semangat itu orang tua itu sangat menekankan bagi saya justru bahwa orang tua itu menyampaikan lebih baik orang tua itu berpuasa daripada melihat putra-putrinya tidak berpendidikan. Alhamdulillah dari 3 bersaudara, termasuk kakak saya, minimal sarjana lah, iya S1. kan. Jadi kalau mungkin tren-trennya sekarang kan minimal Pajero, ya kan, minimal Fortuner dan lain Iya sebagainya. iya iya. Tapi orang tua saya itu menekankan minimal sarjana. Walaupun orang tua saya hanya lulusan dari SMP di tahun saat itu ya, Mhm di mhm mhm. masa-masa mungkin banyak orang tua kita yang masih belum sekolah, tapi ayah saya sudah lulus SMP dan Mhm. ibunda saya juga sudah lulus sekolah dasar saat itu. Mmm. Makanya tren yang sering dibangun di keluarga saya itu sangat melekat. Kalau kamu memang belum kaya, Mhm. minimal kamu punya ilmu. Nah, Iya. itu sering disampaikan dan mungkin nanti saya juga ceritakan sering sangat relate dan sangat berhubungan langsung ketika saya menempa pendidikan di pesantren. Oke, menarik sekali. Jadi itu yang memang hal berkesan bagi kita sebagai anak bahwa orang tua itu lebih baik berpuasa daripada anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik daripada Betul. orang tuanya. Jadi ayah sebagai seorang petani lulusan SMP, ibu seorang pedagang lulusan SD. Mhm, Ini menarik teman-teman bahwa Mas Lutfan ini bukan berasal dari keluarga yang berada. mhm, Beliau lahir dan besar dan dididik oleh orang tua yang hanya seorang petani lulusan SMP dan ibu pedagang mhm. eceran yang dalam skala kecil hanya untuk bisa menyambung hidup. Betul. Nah, menarik sekali kita mengulik lebih dalam, Mhm. nggak apa-apa ya Mas ya, Boleh dong, boleh. tentang gimana sih masa kecil seorang Lutfan Effendi yang saat ini sudah menjadi komisaris di usia 25 tahun. Alhamdulillah. Kalau bercerita di masa kecil, mungkin hal ini sering ya juga terjadi karena saya juga di usia usia sekarang ini kan seringlah dapat FYP baik dari G-Reels maupun TikTok dan Facebook. Sering tuh kita mendengar ataupun menjumpai ya terkait video-video short bahwa masa kecil kita suram, kita tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Ya banyak yang menyalahkan dia lahir dari siapa. Padahal justru berangkat dari pemikiran yang demikian, ini sering membuat kita tidak bangkit. Artinya, waduh, saya lahir dari keluarga yang tidak berada begitu ya, ataupun lahir dari keluarga-keluarga yang maaf dalam tanda kutip tidak pada umumnya sudah bisa memberikan kebahagiaan yang luar biasa dengan ukuran materi. Nah, saya terlahir dari keluarga yang skala kecil dan ekonominya masih kecil juga dulu ya. Dan saya tidak pernah merasa salah begitu, lahir dari rahim yang demikian ataupun lahir dari keluarga demikian. Di masa kecil saya pun asik begitu. Kalau boleh cerita ya Mas Mujib, Mhm. eee, tapi tidak untuk ditiru untuk Iya para iya. Gimana pemirsa ya, nih penonton ceritanya? dari channel, bahwa di masa kecil saya, itu saya mungkin, kurang lebih di kelas 4 sampai kelas 6 SD sebelum masuk pesantren, Mhm mhm. saya itu tiada hari tanpa tawuran. Bukan tawuran, mohon maaf, Berkelahi. berantem berantem, Berantem. berkelahi sama orang. Hampir tidak ada hari tanpa berantem. Bahkan, apa namanya, saya tuh dijulukin si raja berantem di rumah gitu kan. Ataupun Nakal ya? atau ya premannya Preman kampung. preman Preman kampung, kampung. anak kecil. Tapi
juga dalam tanda kutip Mas Mujib, saya tidak mencuri, Ya. saya tidak berlaku narkoba, mohon Mhm. maaf, tidak berlaku miras dan lain sebagainya. Saya dalam tanda kutip berkelahi itu nakal ya, tapi ini jadi poin. Mhm. Nah, dari situ kenapa saya hingga akhirnya menjadi ketua geng dan lain sebagainya ataupun sering berantem di masa itu, ya karena di saat itu masa kecil ketika kita ketemu sama senior-senior ataupun kakak kelas ya di SD itu ya. Mhm. Itu biasanya kita kan ketemu sama temen diadu malah. Kamu berani nggak sama dia? Kamu berani? Pasti tiap hari. Nah, karena saya sering menang dan sering ya kalah juga sih. Tapi ya sering Sesekali ya, menangnya sesekali. berantemnya ya. Ya sering diadu. Nah, dari situ ada poin besar yang menempa diri saya bahwa saya harus berani dalam hal apapun. Tapi dalam poin pentingnya juga ketika saya harus berani, saya harus tanggung jawab. Tadi misal saya berani berantem, saya harus berani bertanggung jawab. Misalkan saya harus bagaimana memperlakukan lawan saya ketika dia kalah dan lain sebagainya. Itu bentuk dari tanggung jawab. Contohnya Contohnya misal bertanggung jawab habis ya, kelahi itu gimana? misal Aku penasaran. udah bonyok ya kepalanya udah bonyok Memar-memar. udah memar, kita ya datang ke orang tuanya yang ngomong kita berantem begini begini. Nah, itu menjadi poin besar bagi saya untuk tetap bertanggung jawab. Nah, Mhm. di masa kecil pun itu membawa saya hingga akhirnya entah ya ini ilham dari siapa Mhm. ataupun hanya karena gerakan hati. Saat itu di kelas 6 hampir memasuki lulus sekolah dasar, saya ingin sekali untuk mondok dan pilihannya di Pondok Pesantren Nurjadid begitu. Oke. Jadi poin masa kecilnya memang kita tidak bisa memilih besar dan lahir dari keluarga Betul, seperti apa. betul. Yang kebanyakan anak muda sekarang itu Mm-mm. mengeluhkan, "Kenapa aku lahir seperti ini? Iya. Kenapa aku tidak dibesarkan di keluarga yang berada? Mm-mm. Sehingga hidupku sulit." Mm-mm. Sebetulnya itu adalah sebuah anugerah yang perlu kita syukuri Mm-mm. bahwa kita masih punya orang tua dan Mm-mm. keluarga yang Betul. masih mau membesarkan kita. Nah, dari Mas Lutfan itu memiliki motivasi untuk kemudian tidak banyak mengeluh, tapi Mm-mm. lebih bagaimana kita survive dan grow up. Bangkit, bangkit. Bangkit, survive, untuk bisa menghadapi kehidupan yang mungkin tidak mudah. Nah, menariknya lagi, memang benar sih Mas Lutfan bilang, nakalnya nggak yang narkoba apa, karena mungkin juga terlalu masih kecil ya, Iya, dan juga iya. hidup di desa. Mm-mm. Mungkin narkoba dan miras itu belum menjadi budaya orang-orang di pedesaan yang Tidak memang masuk lah, tidak masuk. iya tidak terlalu banyak terkontaminasi dengan budaya-budaya yang memang itu lebih dekat dengan perkotaan ya. Nah, kalau saya lihat sering jadi kepala geng ini berarti emang leadership-nya udah mulai muncul ya. Waduh, Jadi berarti. punya jiwa kepemimpinan nih. Maksudnya tawuran tapi jadi pemimpin. Dan sering dikasih kepercayaan oleh seniornya untuk mewakili gengnya berantem Untuk sama anak berat. lain. Tapi ada nilai plusnya itu nggak boleh ditiru ya Ya, teman-teman. Maksudnya betul, berantem itu selalu betul, akan merugikan kedua belah betul, pihak, baik betul. yang menang maupun yang kalah. Mm-mm. Tapi di usia sekecil itu, di kelas 4 sampai kelas 6 SD itu Mas Lutfan masih mau menghadapi orang tuanya, keluarga si dibilang korban ya nggak korban juga ya, Iya, karena kan iya. sama-sama tawuran ya, bukan tawuran tengkar. Menghadapi dan berbicara bahwa anak bapak bertengkar sama saya dan saya minta maaf. Dan itu hal yang sudah mulai hilang nih di masyarakat kita. Minta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan. Terjadi, betul. Kebanyakan di era sekarang itu masyarakat dan orang-orang sekitar kita lebih cenderung mencari kambing hitam daripada mau mengakui kesalahan. Nah, itu masa kecil yang menarik. Terus tadi nyampe ke memilih mondok. Kalau boleh tahu, kok bisa gitu ada keinginan mau mondok terus ke Nurjadid? Nah, Gimana tuh? itu. Jadi coba saya tarik lagi ya tadi bahwa kita tidak bisa memilih lahir dari siapa ataupun dilahirkan dari keluarga seperti apa. Saya ingin tekankan lagi juga sebagai hikmahnya bahwa teman-teman harus menyadari dan bersyukur bahwa kita dilahirkan ke dunia itu sudah anugerah gitu loh. Nah, akhirnya dari perenungan-perenungan tadi, proses-proses yang saya tempa di semasa usia masih sekolah dasar atau SD, saya hingga akhirnya memilih Pondok Pesantren Nurjadid. Nah, munculnya bahwa saya harus mondok dan memilih, entah, ya saya entah dari mana.
Tapi itu keinginan kuat, Mas Mujib. Artinya Mm-mm. begini, saya nggak bisa menjelaskan nih bahwa disuruh A, disuruh B, ataupun Kenal karena Nurul Jadid itu dari mana? Kan nggak mungkin tiba-tiba saya mau Nurul Jadid tanpa tahu out tanpa of nowhere bayang gitu ya, kan. tanpa bayang. Tiba-tiba langsung teng, nggak mungkin. Oke. Gimana tuh? Kalau sebagai alumni, Pak D saya itu hampir, jadi keluarga Pak dari D-nya ayah, alumni SJ. keluarga dari ayah itu Pak D dan Bu D bahkan. Mm-mm, mm-mm, Jadi ayah saya itu sekeluarga itu ada 5 mm-mm. dari ayah. Nah, 4 orang dari saudara atau Pak D dan Bu D saya itu full alumni Nurjadid. Kecuali ayah. Kecuali ayah karena Oh, tidak nutut. tidak Jadi nutut apanya? Mbah, Oh, Mbah itu udah meninggal. wafat di usia ayah 3 bulan. Oh, ayah anak terakhir. Terakhir bungsu, Oh, jadi bungsu. nggak sempat dapat pendidikan yang Betul, karena selamanya. yang merawat ayah itu nenek, nenek. Jadi nenek saya Hmm, membiayai anak 5 itu. Karena pasca Mbah eh, Galak ya. ya Mbah cowok saya ya, Mbah Kakek, kakek kakek saya ya. ya, kakek saya meninggal. Betulan balak ya. Tidak ada yang apa, nenek saya tidak menikah lagi untuk membiayai Jadi sendirian. putrinya. Iya, betul. Sampai ayah ini menikah itu benar-benar dibiayai oleh nenek saya. Dan mohon maaf sekali. Jadi benar-benar membiayai dengan cara-cara halal. Artinya tidak langsung mengambil hal-hal yang negatif dan lain Mm-mm, sebagainya. mm-mm. Nah, dari itu ayah tidak sempat mengenyam pendidikan di pesantren. Maka dari itu, eh, tapi ayah saya ini mungkin yang menjadi ini ya. Ayah saya itu pernah bernadar dan bahkan sampai sekarang masih tertulis di rumah secara jelas bahwa jika saya punya anak, Mm. mau nggak mau harus mondok di pesantren Nurul Jadid. Itu apa yang disampaikan ayah pasca saya lulus. Lulus dari? Lulus dari Nurul Jadid. Jadi pasca 2017, Mm-mm. saya mulai kuliah di Jogja saat itu. Kita sering ngobrol kan, karena usia saya sudah dianggap dewasa dan sudah mulai mengobrol soal-soal yang lebih intens dan lebih deep lah dengan keluarga. Makanya saya disampaikan begitu. Sebenarnya ketika Ananda atau saya akan mondok di pesantren dengan keinginan yang tadi bisa bisa dilihat dan bisa terhitung bahwa itu memang keinginan murni dari saya dan itu impact mungkin ya ataupun dampak dari nadar orang tua. Jadi situasi itu bisa dikatakan tidak lahir serta merta. Artinya mungkin keinginan gerakan hati saya tidak serta merta karena ilham atau apa. Ya mungkin karena nazar tadi ya, ada di orang tua, ya mungkin agak ceritanya mungkin agak mistis ya, tapi itu saya alami gitu. Keinginan saya ke pesantren itu sangat kuat karena memang mungkin ada sangkut paut dari nazar orang tua bapak itu sendiri. Oke, berarti sudah mondok Nurul Jadid Mm-mm. pasca kelulusan SD. Mm-mm. Berarti di usia 13 tahun. Ini anak Mm. sekecil itu ya, umur 13 tahun, mondok di pesantren dengan jumlah santri ribuan. Betul, Pasti perjalanannya nggak mudah. betul. Boleh nggak diceritain gimana sih proses perjuangan awal-awal Mm-mm. mondok? Mm, Itu oke, gimana? oke. Jadi ketika awal di pesantren, karena ini memang sudah keinginan kuat Mm-mm. saya ingat betul waktu itu, insya Allah saya masuk pesantren itu memang 1 bulan sebelum hari raya Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri. Oh, Sebelum puasa, mohon sebelum maaf. puasa. Oke, mohon maaf, sebelum puasa. Mm. Itu kalaupun tidak salah saya masuk tanggal 2 Juni 2011. Itu Mm. tertulis di lemari saya. Oke, Ya, lemari masih yang mana nih? lemari di rumah. Oh, di rumah. Kalau di Gitu. rumah pondok kayaknya udah nggak ada soalnya. Sudah hilang dong, Udah hilang. sudah hilang. Nah, nah, ketika itu karena itu memang kuat keinginan saya selama 1 bulan sebelum hari raya atau sebelum liburan puasa yang Mm-mm. lumayan panjang saat itu, wah saya sangat betah. Saya tidak, bahkan saya bilang kalau ada teman saya nangis, saya ketawain dia itu. Ha, Mm-mm. nangis. Cemen gitu. Karena nggak kerasan. Oh iya, itu pasti Oh, Mas, saya Mas Lutfan langsung kerasan awal mondok. benar-benar kerasan. Oh. Saya langsung kerasan dan betah
bahkan ketika saya melihat teman-teman saya menangis, saya justru ngecengin mereka itu, nangis anak. Bully ya? Iya, ya bukan bukan ngebully sih, tapi kayak, aduh, lu jangan nangis deh gitu, kamu Oke. jangan nangis Ya deh. nggak apa-apa, Mas. Maksud saya emang budaya bully itu ngecengin gitu kan it happens gitu loh. Iya, it's happen. Dan memang kemudian pondok itulah yang membuat kita akhirnya berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. It's Betul. okay. Nah, makanya akhirnya pasca akhirnya sampailah pada liburan ya, maaf ya. Sampailah pada liburan puasa, waktu itu 1 bulanan lebih. Akhirnya saya pulang, karena ikut santri juga pulang semua. Akhirnya disinilah titiknya. Balik ke pesantren. Nah, pasca pulang itu Pasca liburan, balik ke saya pesantren. nangis kejer, sering nangis kejer di Gara-gara? nggak betah. Oh, Justru nggak akhirnya betahnya pasca pulang dari liburan. baru Nggak merasakan betah. pasca liburan ya? Bener. Nah, uniknya selama 1 bulan saya kan sering nelpon, ya kan. Pasca liburan itu saya sering nelpon. Saya sampaikan nggak betah di pesantren dan ini sebagainya. Akhirnya orang tua saya, bapak dan ibu saya datang. Pondok ya? Datang ke pondok, Sambang. Sambang. Ngobrol lah. Itu dari pagi sampai sore sekitar jam 3. Ya dulu nggak ada batasan kayak sekarang. Benar. Kalau sekarang kan mungkin ada Dibatasi. shift. Ya, ada shift-shiftan juga. Sampai duhur 12. Nggak bisa sampai sore. Saya ngobrol di pos 1. Di gubuk dulu, ada gubuk buat becak itu. Sebelum ada ini masih gazebo, sawah di belakang. Gazebo. Iya, tapi khusus orang becak-becak kan yang time di sana ya. Nah, saya hampir di sana ngobrol sama orang tua, bapak dan ibu di Sambang, itu sambil nangis. Dari pagi sampai sore itu. Seorang preman nangis. Nangis juga lah. Di satu saat di jam 3, ibu itu ngomong sama bapak tuh, ya udah, kalau kamu memang benar-benar nggak betah, ya udah, nggak apa-apa, ayo kita pulang, katanya bapak ibu. Akhirnya kan bahagia banget nih, wah, dapat kesempatan pulang nih. Padahal baru balik dari liburan. Bener, itu baru 1 bulan. Saya dikasih uang saku. Karena dari pagi itu kan memang rencananya cuma Sambang, bukan dalam rangka menjemput saya. Dari pagi itu sudah dikasih uang saku. Waktu itu sekitar 170.000. Karena uang saku saya selama 1 bulan di 2011 itu 300.000 doang 1 bulan. Itu buat makan maupun buat peralatan mandi dan sebagainya. Yang lain. Nah, di pagi itu sudah dikasih tuh uang 170.000. Nah, pas nangis di jam 3, tadi ya kita kembali lagi cerita, di jam 3 bapak sama ibu udah ngomong, yuk pulang, nggak apa-apa kalau kamu memang mau pulang. Walaupun ini keinginanmu mau mondok, tapi kalau kamu nggak kerasan atau nggak betah, nggak apa-apa mau pulang. Wah, bahagia dong. Balik badan dari pos itu. Ya udah, kamu ambil sana baju dan lain sebagainya. Saya tunggu di pos ini. Bapak ibu sudah begitu. Wah, bahagia. Saya jalan sebentar, pulang pas banget. Iya, nggak sampai asrama. Sampai dulu di pos itu juga tetap ada portal tapi yang masih manual. Iya. Nah, saya mau masuk, portal naik sedikit setengah. Kan sambil nangis nih mau masuk ke pesantren. Sambil balik badan kan jalan. Sudah saya terdengar sambil jalan dan bahagia padahal ya. Ngelirik ke belakang ada suara lirih motor yang dikenakan oleh bapak saya itu Supra X itu 2001. Siapa? Saya lihat bapak ibu sudah berangkat cepat. Aduh, saya malah kejer. Astagfirullah. Nangis terus gitu. Waduh, saya ditinggal gitu. Sampai ini paling uniknya ya. Sampai saya ke masjid, uang yang 170.000 saya taruh tuh di kotak amal. Demi Allah itu. Saya taruh. Ya Allah, saya sudah nggak betah di pesantren. 170.000 ini saya taruh di kotak amal. Nggak apa-apa, biar saya mati di pesantren. Wah gitu dah kan, karena nggak betah ya. Udah taruh di kotak amal gitu kan. Tapi sambil nangis di asrama atau di gang gitu ya, di kamar nangis dan lain sebagainya. Siang, sore itu ya, nangis sampai malam, masih nggak kerasa, terus nangis gitu. Besok pagi bangun karena udah nangis, mata memar begitu kan, udah capek. Iya. Bengkak sekali. Pagi bangun lapar. Ternyata saya masih pinjam uang ke teman-teman saya buat makan. Tetap akhirnya jadi kerasan sampai 6 tahun ternyata perjuangan yang waduh ini luar biasa bagi saya. Saya tidak pernah berpikir akan 6 tahun di pesantren. Mikirnya
1 bulan itu aja udah berat ya. Iya. Ternyata setelah dijalani, perkara nggak kerasan, akhirnya uangnya dimasukkan Iya. ke celengan masjid, Yang niatnya biar meninggal aja deh gitu kan di ternyata pesantren, kalah ternyata sama lapar. aduh, ternyata emang urusan perut nih berat nih ya. Betul betul betul. Orang itu pengen mati tapi nggak kuat lapar ya. Akhirnya dari kebaikan teman-teman yang mau meminjamkan uang itu, disitulah kemudian Iya, terjalin hubungan betul. emosional yang semakin Betul, erat kan dengan betul, teman. betul. Karena oh ternyata ada teman yang peduli. Di Mhm, situ mhm. akhirnya ternyata saya nggak sendiri nih di pondok. Mhm, Kita mhm. sama-sama berjuang, sama-sama menekan rasa sedih, tidak Mhm, kerasan, rindu mhm, rumah. mhm, Tapi karena kita tahu bahwa di pesantren mhm, itu ya tempatnya perjuangan, akhirnya mhm, nggak mhm. kerasanya sampai 6 6 tahun tahun. Itu berarti dulu SMP Nurul Jadid, terus di SMP SMA-nya Nurul di Jadid, di SMA Nurul Jadid. program Programnya apa? unggulan IPA waktu itu. Unggulan IPA lagi Unggulan ya. IPA. Berarti emang sudah IPA, kimia, matematika udah di luar kepala ini. Alhamdulillah ada di luar biasanya ya. Nggak Kalau dibawa masuk. iya, iya, iya. Ya jadi berarti masuk unggulan sampai akhirnya selesai. Kalau memang kenyataannya seperti itu, boleh dong cerita apa sih hal-hal yang menjadi tantangan selain nggak kerasan di Mhm, pesantren? mhm. Nah, saat itu, walaupun saya sebagai ketua ketua geng di desa saat itu, Mhm. masuk ke pesantren saya shock gitu kan. Karena Kaget kaget karena ada geng yang lain. bukan bukan masalah gengnya ya Mas Mujib ya, Gimana tapi gimana? saya bertemu orang baru, orang jauh dengan bahasa-bahasa yang berbeda ya kan, Hmm. ada orang Jawa ya kan, Mhm. adapun orang yang Kalimantan dan lain sebagainya yang ada di pesantren Nurul Jadid. Saya kaget, saya termasuk walaupun ketua geng, saya termasuk orang yang agak sulit berkenalan dengan orang baru, sulit sekali. Nah, tapi selama awal-awal itu di pesantren justru membuka apa, kebiasaan bagi saya dan menempa menempa hal-hal baru bahwa, oh caranya kenalan nih seperti ini. Membuka sosial, menjadi makhluk yang lebih sosial itu seperti apa, Mhm. menjadi Lebih open minded. lebih open minded. Ternyata kenalan sama orang baru itu ya nggak susah sih, ya tidak seperti yang dibayangkan. Nah itu saya dapat di pesantren. Bahkan sampai hari ini saya untuk berkenalan bagi calon mitra di PT yang kami Hmm. pegang ya kita harus open minded dan kita harus terbuka begitu. Oh gitu. Jadi salah satu nilai positif yang didapat dari pesantren, kita lebih open minded, terus juga mudah Bersosial. apa namanya, terbiasa Mhm, dengan mhm, lingkungan-lingkungan baru. mhm. Karena memang di dunia kerja kita nggak bisa memilih lingkungan mana yang mau kita Betul, datangin, betul sekali. tapi ketika kita dapat kontrak maka kita harus mulai Mhm, beradaptasi dengan mhm. lingkungan baru. Jadi itu ya Iya, adaptability-nya, kemampuan dalam beradaptasi. beradaptasi betul. Dan juga ini ya aware terhadap keragaman budaya Mhm, Indonesia. betul. Karena kan karakter orang yang dari Kalimantan, ada Mhm, Papua, mhm. Sumatera, Nah, Jawa, Madura itu pasti beda kan. betul. Kalau boleh saya sampaikan tadi ya, dari latar belakang saya di, sekolah dasar di SD sebelum di pesantren, saya kan suka tawuran. Nah, di Mhm, pesantren lah saya berbalik 180 derajat. Karena mhm. kalau 360 derajat balik lagi, iya kan? Ketawuran, ketemu sama titik awal. Iya iya iya. 180 derajat artinya lebih lebih jadi apa, tidak suka marah. Enggak, saya tidak buat-buat. Artinya lebih lebih sabar menghadapi sesuatu, bahwa memahami orang. Biasanya kan kalau ketemu orang baru yang karakter daerahnya berbeda, utamanya ya teman-teman pesisir kan biasanya ngobrolnya lebih keras dan lain Mhm mhm. sebagainya. Kalau di SD di zaman itu mungkin kayak, "Waduh kamu nantang berantem nih," gitu kan. Tapi Mhm. ketika di pesantren, saya melihat keragaman yang ada di pesantren, membuat saya lebih bagaimana, menjadi orang yang lebih open minded tadi, tidak langsung justifikasi, tidak fanatik, ataupun tidak, gampang menilai seseorang, tidak gampang menjustifikasi. Nah itu yang saya alami. Nah, itu kan saya pikir gini, kita nggak bisa oke, itu kan kesimpulan yang kita dapat saat ini. Mhm, Tapi proses mhm. dari kita yang awalnya temperamen, suka menyulut perkelahian, Mhm, mhm, misalkan, tiba-tiba belajar untuk tidak mudah ngejudge orang, mhm, menghakimi orang, tidak mudah tersulut emosi dan lebih menerima keberagaman. Ini kan pasti ada proses gitu loh, nggak betul, mungkin "wing" gitu. mhm, Bagaimana proses dari seorang Lutfan, ketua geng kampung ini, mhm, yang temperamen, terus mhm, menjadi yang lebih bisa menekan ego, nekan mhm, amarah, mhm, untuk kemudian bisa lebih mhm, fleksibel mhm. dengan kondisi yang berbeda itu
Gimana sih? Apa proses dilalui dan apa yang pesantren lakukan terhadap santri Mhm, agar bisa seperti itu? mhm. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya berbalik 180 derajat, bahwa satu hal, ketika saya ditinggal di pos 1, saya sudah berpikir tidak ada orang yang peduli terhadap saya. Iya, merasa Ternyata ya sudah merasa ditinggal, diabaikan. heeh, tidak ada kasih sayang dan lain Iya, iya. sebagainya. Ternyata ketika saya di pesantren dan Eee, pasca nangis di pos itu ketika jalan ke asrama, Mhm. saya justru didampingi oleh kakak kelas maupun wali asuh Wali mungkin kalau asuh, namanya sekarang ya, pengurus gitu. bahwa ya udah di pesantren yang betah, timba ilmu yang dalam dan lain sebagainya. Jadi dalam perjalanan dari pos 1 sampai ke Asrama. asrama, saya dapat nasihat dan dapat teman dan poin itu bahwa, wah saya ternyata nggak sendiri ya gitu. Mhm. Dan saya ada orang yang aware terhadap saya dan tadi, ketika saya pun mungkin saya ingin sampaikan dari titik awal saja saya sudah dapat, hikmah itu tadi ataupun pengalaman itu tadi, bahwa ketika saya udah nggak punya uang, ternyata ada kok orang yang Orang mau baik yang mau heeh, minjemin mau memberikan, baik itu meminjamkan ataupun atau ngajak memberi makan bareng, secara "Ayo deh gratis ya. makan bareng deh," gitu. Masih banyak orang baik di dunia ini kalau kita mau Iya, melihat dari sisi hal positif. benar benar. Nah itu poin-poin yang saya dapat sejak awal. Nah, dari poin-poin tadi hingga akhirnya mengingatkan bagi saya bahwa saya ini tetap nih butuh bagi satu individu dengan individu yang lain. Mmm, Nah, akhirnya saya nggak bisa nih, waduh kalau saya jadi orang yang temperamen mhm. ataupun suka marah kepada seseorang, bagaimana kalau saya dalam keadaan susah nanti? Iya, Apa mungkin akan dibantu dan lain sebagainya. betul. Nah, ketika di pesantren itu terjadi karena kita sama-sama jauh dari orang tua, Iya, yang ada memang teman-teman kita sendiri. dan itu Sadar kemudian jadi bahwa keluarga. heeh, di lingkungan-lingkungan di pesantren itu justru yang membantu kita bahwa kamu nggak sendirian loh di pesantren. Mhm. Kamu, dalam proses mencari ilmu ini kita barengin, bareng-bareng gitu. Iya, iya. Ya, Berarti ternyata hidup, apa ya, berkembang dan besar di pesantren itu ngajarin kita bagaimana bermasyarakat betul. ya, bahwa kita nggak hidup sendiri, Mhm, kita berdampingan, jadi nggak bisa mhm, seenak elo, seenak gue gitu ya, mhm, istilah orang Jakarta mhm, sekarang. betul. Nah, ini kemudian kan lulus dari Nurul Jadid, akhirnya lanjut kuliah nih, Mas. Mhm, Kuliahnya di mana? di Jogja waktu Di itu. Jogja, oke. Kuliah di Jogja, apa sih kemudian yang buat Mas Lutfan itu sampai di titik ini nih, kok bisa nih jadi komisaris? Waduh. Gimana, perjalanan singkatnya? Kan kuliahnya di Jogja. Mhm, mhm, Apakah sudah ketika kuliah dapat mhm. jaringan ini atau apply-nya after graduation? Iya, oke. Jadi, memang kalau boleh saya awali begini, memang pendidikan kita hari ini yang ada baik dari sekolah dasar sampai, pendidikan yang lebih tinggi, Mmm, dari baik magister maupun doktoral, tidak menjamin kita menjadi orang kaya, tidak menjamin duit kita 1 miliar per bulan dan lain sebagainya. mhm, Tapi satu poin yang harus pemirsa tekankan bahwa ketika kita sudah berpendidikan, kita punya akses lebih untuk bergaul dengan orang dengan kemampuan keilmuan yang yang kita kita miliki. miliki. Nah, di masa-masa sekolah dasar bahkan sampai SMA, saya tidak pernah terbayang sedikit pun untuk menjadi seorang komisaris muda di PT Performa Muda Indonesia ini. Maka dari itu, saya bahkan tidak pernah sedikit pun juga berencana ke sana pada Mhm, awalnya. Nah, pasca lulus dari Jogja, saya jurusan manajemen kawan-kawan, eee, saya terjun di perusahaan yang juga konsultan di mhm. Malang dan itu hal baru sekali, bahkan banyak orang yang belum tahu tentang apa, proses maupun pekerjaan ini. Apa itu konsultan gitu ya, Heeh, banyak banyak. yang masih Jangankan orang lain yang tidak terjun terhadap pekerjaan ini, saya pun saat itu, zero, ya. mhm. Bener-bener start from zero, Itu pas dari fresh nol, graduate apa fresh graduate. sempat di Malang dulu? Jadi dari Jogja Mhm, lulus sekitar 1 bulan, 2 bulan, saya pulang ke ke rumah ke Bondoso ya? saya lalu sebelum sekitar 10 hari sebelum wisuda, saya dapat tugas untuk dipanggil ke Malang untuk, Mhm, menjadi seorang karyawan bekerja di sana, di mhm. konsultan tadi. Nah,
Dari situ saya belajar banyak lah, singkatnya ini ya. Belajar banyak bahwa di dunia konsultan, di dunia pemerintahan ada soal tata kelola, ada manajemen dan lain sebagainya. Barulah saya masuk ke hal yang teknis. Oh, sebenarnya produk dari jasa konsultan itu macam-macam. Ada konsultan bisnis yang mungkin Mhm. diketahui, ada konsultan kesehatan, Keuangan. keuangan dan lain sebagainya. Itu kan bentuk-bentuk konsultan jasa, Mhm. tapi di produk A, B dan C. Siap. Nah, bagi saya yang saat itu turun pada konsultan dan jasanya di jasa manajemen pemerintahan atau tata kelola pemerintahan, atau bisa kita kenal sebagai apa, manajemen akuntabilitas ya dari Mhm. pemerintahan dan reformasi birokrasi. Akhirnya saya tahu, oh lokusnya atau tempat dari produk perusahaan ini ada di sini gitu. Oke. Nah, hingga akhirnya saya bersama beberapa orang ya, tentu Mhm. tidak, namanya juga perusahaan tidak bisa berdiri sendiri. Saya Mhm. kembalikan lagi bahwa kita sebagai makhluk sosial, saya bersama beberapa orang akhirnya mendapat ya diskusi ya, diskusi kecil Mhm. bahwa kita harus juga lebih maju, Mhm. kita juga harus meluaskan ataupun menyebarkan hal baik ini. Artinya Mhm. begini, dengan saya membuka eh, perusahaan baru, kita Mhm. membuka lapangan pekerjaan baru. Mhm. Berarti lebih luas lagi aksesnya dong daripada hanya kita menjadi Karyawan. karyawan dalam satu perusahaan. Nah, Mmm. berangkat dari pemikiran itu, berangkat dari konsensus konsensus yang ada di tim itu, kita akhirnya membuka perusahaan dan alhamdulillahnya saya ditunjuk sebagai komisaris waktu itu, atau sederhananya salah satu pemegang saham Oke. di perusahaan dan alhamdulillah saham saya sekitar 55% dari Wow. saham yang ada di Dari perusahaan. total saham yang ada di Oke, perusahaan. betul. Oh, berarti ceritanya mohon maaf, jadi ceritanya itu awalnya kerja sebagai karyawan di Mhm, salah satu perusahaan konsultan juga betul. di Malang, Mhm, sampai akhirnya ada beberapa rekan kerja di satu mhm, perusahaan, betul. berbicara, ngobrol, sampai akhirnya ada sebuah keputusan, Mhm, "Yuk kita buat PT sendiri mhm. untuk memberikan Akses yang lebih jangkauan luas. dan akses yang lebih luas untuk mempekerjakan orang." Nah, Mhm, jadi itu jauh lebih bisa memberdayakan. mhm. Dan disitulah berarti selain komisaris juga sebagai co-founder ya? Salah satu pendiri kan dari perusahaan yang ada ini? Maybe bisa dibilang begitu. Ya oke, keren sekali ya. Berarti jadi dan itu tidak mudah loh Mas, maksud saya tidak mudah orang berpikir untuk kemudian mendirikan Mhm, perusahaan di tengah banyak sekali perusahaan dan mhm, persaingannya tidak mhm, kecil, mhm, jadi competitiveness-nya itu tinggi loh. mhm, Karena untuk building trust, membangun mhm, kepercayaan masyarakat untuk mhm, mengambil jasa Anda itu mhm, kan harus ada portofolio. mhm, Nah, mhm, sejauh apa sih perusahaan ini bisa meyakinkan orang bahwa you mhm, you you do have the quality mhm, to actually mhm, give the service mhm. in management gitu? Oke, sebelum ke sana mungkin tadi juga saya tambahkan, Mmm. Mas Mujib, mungkin memang di proses awal kemarin di 2023 di Oktober kita berdiri, Mhm. kami masih punya sekitar 4 atau 5 geng ya, 5 orangan lah ya, Oke. yang itu berasal dari murni dari perusahaan. Tapi sekarang kita sudah punya 12-an orang, yang itu Mhm. juga ada dari luar perusahaan. Artinya sudah orang baru, benar-benar baru, kita Mhm. rekrut baru, kita tanam baru, kita berikan ilmu baru ya untuk Mhm. pengembangan perusahaan. Artinya sudah one step closer gitulah, ataupun satu langkah lebih maju perusahaan ini sudah tumbuh gitu. Artinya saya Oke. bilang belum genap setahun, ini kan belum genap setahun sampai Mhm. hari ini perusahaan kami PT Performa Muda ini sudah memiliki kemajuan yang ataupun progresif yang lebih baik. Nah, sejauh mana mengukur quality dari perusahaan kita? Yang pertama pasti namanya juga jasa, Mhm. itu adalah yang dititik beratkan quality dari personil ya. Mhm. Makanya saya sampaikan saya juga sebagai tenaga ahli karena saya juga sebagai personil ketika mendampingi baik itu pemerintahan maupun instansi swasta yang kita dampingi dalam hal manajemennya. Mhm. Quality yang melekat pada personil itulah yang menjadi nilai bagi perusahaan kami. Mhm. Jadi Mhm. kita bisa menilai perusahaan PT Performa kalau quality dari tenaga ahlinya bisa diukur. Artinya
wah memang benar-benar manajemennya membuka kemudahan Hmm, bagi pemerintah maupun swasta dalam melakukan pekerjaannya, dalam tanda kutip khususnya di manajemennya. Nah oke. itu sejauh mengukur bagaimana quality dari kita. Tapi kalau quantity, alhamdulillah Mas Mujib, em, ini masih ya on proses. Artinya Hmm. kami alhamdulillah kalau dihitung dari omset, insya Allah per menit ini ya, per detik ini sudah lebih dari 150-an. Kalau Apa itu? omset 150 juta. juta. Ya, Oke. tapi tidak bagi saya saja dong, bagi Iya, oke. maksudnya Satu. namanya juga perusahaan, Oke. tapi secara umum omsetnya sudah di atas 150 Masih juta. belum nyampe 1 tahun. Oh, ya saya lupa. Dulu Mas Lutfan waktu di Jogja kuliah jurusan Manajemen. manajemen. Oke. Masih linear ya dengan consulting yang sekarang. Eh, kalau dalam konsep berpikir ya, Oke. tapi dalam praktik Memang namanya harus juga banyak hal baru yang dipelajari lagi ya. Jadi harus betul, betul. upgrade diri sendiri. Ha, ha, ha. Tadi tolak ukur tentang quality yang Mm-mm, apa ya? Quality service nih mm-mm. kepada layanan untuk Dari PT Permai. customer-customer dari PT perusahaan Performa Muda Indonesia ini diukur dari quality of personnel. Iya, betul. Tapi kita juga nggak bisa menafikan bahwa Mm-mm, kepuasan pelanggan itu juga mm-mm. menjadi salah satu indikator bahwa apa layanan yang Anda berikan kepada customer itu atau Betul. pelanggan itu satisfactory gitu, Mm-mm, memuaskan. Oke, mm-mm, ada nggak penilaian dari ini apa namanya penilaian atau feedback mm-mm, dari mitra kerja mm-mm. tentang kualitas layanan dan personel yang Oke, telah di-provide oleh PT oke, Performa ini? oke. Seperti biasa, Mas Mujib, ketika dalam prosesnya, ketika kita sudah selesai melakukan kerjasama, kita pasti ada kegiatan final expose atau Hmm, penyerahan laporan akhir. Nah, hmm, di hmm, proses penyerahan laporan akhir itulah kita akan memberikan semacam kuesioner ataupun feedback yang bagi siapapun sudah kita dampingi. hmm, Artinya hmm, misal dalam satu instansi pemerintah, misal dinas pendidikan ataupun dinas eh, kebudayaan misal ya, hmm, ada berapa personel yang sudah kita dampingi, misal ada ratusan orang ya udah kita 100 orang itu kita survei hmm, hmm, dengan metode tadi kuantitatif ya, hmm, dengan kalau kita kalau kita dengar biasanya di dalam perusahaan itu SKM, survei kepuasan masyarakat. Nah, hmm, hmm, itu juga menjadi salah satu ukuran. Tapi hmm. dalam poin-poin survei kepuasan masyarakat itu memang menitik beratkan kepada personil tadi. Ya, Ya. ya. Jadi personilnya gimana? Nah, itu akan mempengaruhi dari kepuasan itu tadi. Berarti udah banyak ya Mas, apa, mitra yang sudah bekerja sama menggunakan jasa PT Performa ini? Secara satuan kerja ataupun satuan dinas sudah banyak, tapi kalau secara pemerintahan, secara umum ada di pemerintah Bondowoso pastinya, itu sudah Mhm, bekerja sama dengan kami. Terus ada di Kabupaten Bangkalan, mhm, mhm, ada di Sumeneb juga, mhm, termasuk di Kabupaten Blitar, mmm, dan ada di kabupaten paling jauh ada di Kabupaten Kepulauan Arung, itu di di mana itu? Maluku, Maluku Maluku, Utara. oh, Kami di 2023, mohon maaf, tahun kemarin melaksanakan bimbingan teknis di Surabaya mhm, bersama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di bagian organisasi. oke. Jadi menarik sekali teman-teman, di usia yang muda ini sudah mulai berpikir banyak hal Hmm, dan juga tidak menutup diri untuk upgrade ya, terus betul. upgrade karena apa yang kita dapatkan di perkuliahan itu ternyata tidak cukup untuk kemudian meningkatkan Hmm, profesionalitas kita di dunia praktik, hmm, ya dunia praktisnya. Karena hmm, dunia pekerjaan itu selalu growing gitu loh, hmm, selalu evolving ya, selalu hmm, berubah dan kita nggak bisa stagnan dengan ilmu yang kita hmm, dapat di perkuliahan tanpa betul. ada pengembangan-pengembangan dan modifikasi dari diri kita menyesuaikan dengan lingkungan yang Hmm, ada. Jadi ini keren karena sekarang ini memang Mas Lutfan juga lagi kerjasama nih dengan hmm, kita makanya podcast ini ada karena Mas Lutfan jasanya kita kontrak untuk menjalankan eh, kerjasama dalam pengelolaan tata kelola pesantren. Apa sih titik rendah hmm, Mas hmm, hmm. Lutfan dalam hidup itu? Oke, man. Ketika eh, salah satu sosok yang banyak mempengaruhi saya adalah keluarga. Nah, Hmm.
satu hal yang paling berat itu ketika saya kehilangan keluarga. Jadi dari semua keluarga Bapak, yang dari Bapak itu sudah tinggal Bapak dan Bude, tinggal 2 orang. Jadi dari 5 orang, tinggal 2 orang. Nah, ketika kehilangan orang-orang tersebut, orang-orang tersayang bagi saya, itu merupakan kalau bisa dibilang ya titik terendah dan Saat ini ya, heeh, sejauh ini. heeh. Artinya bagi saya ngapunten teman-teman, kok ngapunten ini bahasa Jawa ya Mas Uji. Ya Santai, mohon ini maaf sebelumnya. pemirsanya orang Indonesia, Iya, iya. bisa banyak bahasa. Mohon maaf sebelumnya, eee, kendala baik finansial atau apa, itu bagi saya bukan kendala yang paling berat. Artinya, saya yakin siapapun pasti punya kendala finansial dan lain sebagainya. Tapi justru bagi saya itu bukan titik terendah, tapi justru titik terendahnya adalah ketika kita kehilangan orang yang tersayang, utamanya keluarga. Mas, ini kan kita sudah mulai nyampe ke penghujung podcast nih. Iya, oke. Apa sih nilai dan hikmah yang bisa Mas Lutfan petik dari perjalanan hidup sampai di umur 25 tahun ini? Oke. Kembali lagi, wah ini dari tadi kembali lagi ya. Ya memang kita Memang flashback, kita iya, mencari memang banyak hal-hal yang perlu kita kenang dan dari kita dulu ingat. sampai hari ini ketika saya renungkan, ketika saya kaji lagi, ya ternyata semuanya berhubungan. Selama kehidupan saya di masa SD sampai di pesantren, saya banyak betul eh, mendalami ataupun memegang teguh sebuah prinsip bahwa ketika kamu akan survive, ya kan, kamu harus menimba ilmu sedalam-dalamnya. Bahkan eh, sampai orang itu nggak tahu bahwa masih ada ilmu di atas ilmu. Gitu. Nah ini kan sangat berhubungan sekali ketika saya di pesantren. Saya masih ingat betul dawuhnya Najibur Rahman Wahid. Semoga beliau berkenan saya kutip. Jadi ketika saya ngaji kitab Bidayatul Hidayah di pagi hari saat itu di catatan pinggir di kitab saya itu tertulis bahwa orang yang tidak sanggup ataupun tidak mau menerima pahitnya mencari ilmu, maka dia harus menanggung pahitnya hidup tanpa ilmu. Jadi selama hidupnya dia akan pahit tanpa ilmu. Nah, menyambung lagi saya kutip di pinggiran kitab lagi, kitab sore. Insya Allah waktu itu di kitab Riyadhus Shalihin gitu. Atau Zuhri ya, pengasuh. Dari pengasuh, semoga beliau juga berkenan, saya kutip. Bahwa di pesantren itu saya utamanya kita dilatih untuk menempa nafsu. Ya kan nafsu itu kan hal-hal yang senang, baik, instan dan lain sebagainya. Di pesantren kita diajarkan untuk selalu tabah, sabar bahwa tidak boleh instan untuk meraih sebuah hal yang lebih besar atau hal-hal tantangan yang lebih besar harus dihadapi dengan hati yang lebih dingin, ya kan, hati yang lebih lapang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang menjadi pegangan teguh sampai hari ini hingga ya alhamdulillahnya saya bisa ngobrol dengan Mas Mujibur Rahman dengan kondisi yang sudah berbeda daripada yang dulu kayak gitu. Ya, menarik. Terima kasih banyak nih Mas Lutfan. Jadi banyak petikan-petikan hikmah yang menjadi kemudian prinsip hidup yang dipegang teguh sampai saat ini oleh Mas Lutfan yang didapat dari pesantren. Mungkin saat ini pesantren mengalami banyak tantangan dan banyak terpaan isu-isu miring tentang pesantren. Walaupun itu fakta, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa pesantren juga memiliki mutiara hikmah yang luas seluas-luas samudra untuk kemudian kita raih dan kita dalami untuk menjadi nilai diri kita sebagai insan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan bahwa hanya ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang lebih tinggi dari yang lain hanya karena ilmunya. Dan beliau juga mengutip barang siapa dari kiai, barang siapa yang tidak kuat dengan pahitnya, dengan sulitnya mencari ilmu, maka bersiaplah kalian menerima pahitnya kehidupan tanpa ilmu. Karena tanpa ilmu kita akan merasa kesulitan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Dan pengasuh juga menyampaikan bahwa Izu Riza ini menyampaikan dari kutipan yang beliau sampaikan melalui pengajian sore,
Tidak ada sesuatu yang instan. Semua butuh proses dengan kelapangan dan harus menekan ego dan nafsu kita. Yang buat kita tidak bahagia bukan karena Allah tidak ada dalam hidup kita, tapi karena kita kurang syukurnya dengan apa yang Allah telah berikan. Terima kasih teman-teman dan penonton yang ada di rumah. Inilah akhir dari podcast kita. Terima kasih banyak Mas Oke, Lutfan sama-sama sudah terima kasih. berkenan hadir. Ini menginspirasi saya pribadi di umur 35, kita bedanya 10 tahun. Tapi di usia 25 ini saya masih belum jadi komisaris, teman-teman. Saya masih jadi guru Sukses kan pesantren beda-beda katanya. sampai detik ini. Iya, iya, iya. Tapi yang perlu kita lakukan adalah tetap bersyukur. Tahadus binikmah, tidak menyombongkan diri. Yang kami ceritakan hari ini adalah hikmah dan perjalanan hidup yang semoga bisa menginspirasi dan memotivasi bahwa Allah Amin. ada di setiap Gerakan gerakan hati umatnya. Maka jangan pernah berputus asa dengan rahmat dan pertolongan Allah. Saya Mujibur Rahman, undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.